Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada malam hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat dan sederhana. Biarlah memberkati kita semua sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Di dalam firman Tuhan, di Injil Matius pasal 25, di sana dikatakan ada perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Semuanya sama-sama memiliki minyak dan pelita. Perbedaannya adalah 5 gadis bijaksana, mereka memiliki pelita dan minyak, dan membawa persediaan minyak cadangan. Tetapi 5 gadis yang bodoh, mereka hanya membawa pelita dan minyak yang ada di dalam pelita saja, tanpa adanya persediaan minyak cadangan. Ke-10 gadis itu menunggu kedatangan sang mempelai laki-laki yang tak kunjung datang, sampai pelita dari 5 gadis bodoh itu hampir habis. Tiba akhirnya sang mempelai datang ketika mereka semua tertidur, dan waktu menunjukkan tengah malam. Karena kehabisan minyak dalam pelita, maka 5 gadis bodoh berusaha membeli minyak saat itu, agar pelitanya tidak padam. Dan pada waktu itulah, sang mempelai mengadakan perjamuan kawin. 5 gadis bijaksana masuk dalam perjamuan kawin, sedangkan 5 gadis bodoh ini tidak bisa mengikuti perjamuan kawin dan ditolak, disebabkan karena pintu sudah tertutup, dan sang mempelai laki-laki berkata bahwa dia tidak mengenal 5 gadis yang bodoh itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini semua merupakan gambaran. Mempelai laki-laki adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus. 5 gadis bijaksana adalah gambaran anak Tuhan yang selalu berkomitmen untuk menjaga hidupnya agar berkenan kepada Tuhan, sambil menjaga minyak sebagai lambang Roh Kudus. Sedangkan 5 gadis bodoh adalah gambaran anak Tuhan yang awalnya memiliki minyak dan pelita, tetapi mereka tidak berkomitmen untuk menjaga kehidupannya, sehingga minyak sebagai lambang pengurapan Roh Kudus dan hadirat Tuhan lama-lama undur dalam kehidupan mereka. Kita sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, layak menerima janjinya, yaitu ikut menikmati yang namanya kebahagiaan dalam kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Tetapi sebelum kita sampai ke sana, kita masih hidup di dalam dunia yang selalu akan membawa kita untuk bergeser dari iman serta komitmen pengiringan kita kepada Tuhan dengan pola-pola dan cara hidup kedagingan yang iblis tawarkan. Firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Orang percaya ketika sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak serta-merta mereka akan terus selamat dalam kehidupannya. Namun ada satu hal, yaitu mereka harus mengerjakan keselamatan yang mereka terima dengan takut dan gentar kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan dalam hidupnya. Roh Kudus adalah pribadi yang tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mengatur kehidupan kita. Dia adalah roh yang lemah lembut. Kalau kita mengizinkannya bekerja dan memperbaharui hati dan kehidupan kita, maka dia akan bekerja dan masuk dalam kehidupan kita. Dan juga sebaliknya, jika kita tidak mengizinkannya karena kekerasan hati kita, maka Roh Kudus tidak akan memaksakan diri untuk mengatur hidup kita. Kita sebagai anak Tuhan harus selalu mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Dan bagian kita adalah harus berusaha untuk mematikan kedagingan dalam diri kita masing-masing setiap hari.
Karena ketika kita tidak mengizinkan diri kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus dan berkomitmen untuk mematikan keinginan daging dan keduniawian kita setiap hari, maka tanpa kita sadari, hidup kita tidak akan bertumbuh kepada pengenalan akan Tuhan, dan sebaliknya kita akan menjadi pribadi yang suatu saat akan ditolak oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 23, di sana dikatakan, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Oleh sebab itu, marilah kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita jaga pelita firman dalam diri kita dan minyak urapan Roh Kudus agar selalu ada di dalam hati kita, menginsyafkan dan mengingatkan kita setiap hari untuk tetap ada di dalam kehendak Tuhan dan rencananya. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami semua pada malam hari ini untuk selalu menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Jadikan kami sebagai hamba yang mengasihi-Mu. Ajar kami berfokus kepada kehendak Tuhan di saat kami hidup dalam kehendak-Mu. Dengan berpegang kepada firman dan tuntunan Roh-Mu, maka hidup kami akan menikmati segala hal yang baik yang Engkau sudah janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat. Bertemu kembali pada renungan malam selanjutnya. Allah selalu beserta kita. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.